Waalaikumsalam Uh, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Selamat siang Pak, Siang, Bu. boleh minta waktu Bapak sebentar? Oh boleh Bu, ada apa nih Bu? Uh, Sepertinya Ibu sedang memikirkan sesuatu dari raut wajahnya, kelihatan kayak seperti ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diungkapkan Bu. ini Ada apa ya, tuh Bu? makanya saya jumpa Bapak karena saya kurang memahami. Hari ini kan saya mau masuk kelas, jadi bagaimana cara belajar diferensiasi. Jadi saya kurang memahami Pak. Jadi saya butuh apa? Sama Pak supaya lebih memahami seperti itu Pak. Oke, jadi hari ini Ibu ingin melaksanakan proses pembelajaran khususnya untuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Betul Pak, ini kurang Eh, memahami Pak. mm, Seperti itu. kita tahu sama tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses pembelajaran yang kita laksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Iya, Oke, seperti itu Bu. Iya. Oke, kapan Ibu kira-kira melaksanakan proses pembelajarannya? Nanti siang Pak. Oh, nanti Iya, siang. setelah saya masuk. Oke, wah luar biasa nih ya. Ibu semangat sekali. Oke, kira-kira Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik hari ini apa Bu? Di sini saya supaya siswa memahami konsep kewirausahaan, jasa, dan profesi Pak. Itu yang pertama. Poin kedua itu supaya siswa mampu menganalisis peluang bisnis dalam bidang jasa dan profesi. Yang kedua. Oke, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan memahami konsep kewirausahaan, Betul, Pak. jasa, dan profesi. Betul. Ya. Oke, yang kedua, tujuan pembelajaran Ibu hari ini adalah siswa mampu menganalisis peluang bisnis dalam bidang jasa dan profesi. Betul, Pak. Wah, Betul, Pak. luar biasa ya tujuan pembelajaran ini. Iya. Jadi ketika dua hal ini telah bisa dicapai siswa atau ditargetkan peserta didik, otomatis nanti tujuan pembelajaran tercapai ya, Bu. Harapan seperti itu Pak. Otomatis udah bisa kita inikan untuk materi berikutnya. Nah, kira-kira Bu, untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ada dua ini, area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai itu apa? Supaya ini tujuannya ini tercapai, area pengembangannya yang bagian mana nih yang ingin Ibu capai gitu loh? Yang pertama itu adalah keaktifan siswa dalam kelas Pak, dalam proses belajarnya. Yang kedua, kemampuan siswa bisa melakukan presentasi yang saya harapkan hari ini. Dan yang ketiga adalah pengelolaan kelas Pak. Baru siswa bisa mempresentasikan hasil yang telah kami pelajari selama ini, seperti PPT ataupun slide itu. Seperti itu Pak. Oke, berarti intinya area pengembangan yang hendak Ibu capai adalah lebih ke peserta didiknya Betul, ya, Bu? betul, Pak, seperti itu. Oke. Jadi pengembangan siswa dalam proses belajar. Yang pertama tadi kata Ibu yang ingin dicapai adalah keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Yang kedua, pengelolaan kelas Ibunya sendiri, kemampuan peserta didik dalam presentasi atau diskusi ya, Bu. Nah, seperti itu. Nah, ketika area pengembangan ini sudah dicapai, agar bukan seperti itu maksudnya ini, Bu. Agar nih area pengembangan ini tercapai, strategi seperti apa yang Ibu persiapkan nih supaya ini tercapai? Ini pasti dong ada Ibu punya strategi nih, apa nih kira-kira? Untuk langkah pertama yang jelas saya siapkan adalah pertama RPT Pak. RPT. Sebelumnya yang kedua adalah pembagian kelompok untuk siswa supaya melakukan presentasi itu ada kelompok 1, 2, dan 3. Oke, jadi strategi yang Ibu persiapkan adalah menyiapkan RPP. Oke, dengan adanya RPP, pembelajaran kita pun lebih terstruktur ya, bukan gitu Bu? Ada tujuan segala macamnya. Yang kedua, Ibu akan membagi kelompok peserta didiknya ini. Kalau boleh tahu Bu, ketika Ibu bagi kelompok itu bagaimana sistem Ibu membagi kelompoknya? Saya memberdayakan anak aja sesuai dengan keinginan anak, biar dia lebih leluasa dalam kelompoknya atau lebih nyaman seperti itu Pak. Oke. Jadi Ibu membagi kelompoknya itu sesuai dengan kebutuhan atau keinginan anak itu sendiri. Oke. Jadi tidak ada Ibu nih dikasih kelompok ini Ibu. Jadi tidak ada perbedaan di situ ya Bu. Oke. Selain kelompok RPP, kira-kira ada hal lain yang Ibu persiapkan lagi? Entah media atau apa? Media seperti PPT, slide, menggunakan infokus seperti itu aja Pak. Oke, Ibu juga menyediakan PPT atau untuk presentasi anak ya Bu. Berarti udah ada media PPT-nya. Berarti secara visual nanti bisa dilihat oleh peserta didik. Kira-kira Bu di akhir pembelajaran agar ini tercapai pembelajarannya ada persiapan lain nggak Bu? Seperti biasanya di akhir pembelajaran saya menyediakan LKPD. Lomba kerja siswa. Jadi minimal ya seperti itu harus. Jadi kita tahu hasil dari pembelajaran tersebut. Oke Bu. Luar biasa sih strategi yang akan Ibu persiapkan. Ada banyak nih
supaya nanti dengan strategi yang Ibu persiapkan ini nanti tujuan pembelajaran tercapai, area pengembangannya juga tercapai. Saya spill kembali lagi ya Bu untuk strategi yang Ibu persiapkan. Yang pertama, Ibu telah menyiapkan RPP. Yang kedua, Ibu akan membagikan kelompok sesuai kebutuhan pembelajaran anak. Yang ketiga, Ibu juga menyiapkan PPT atau presentasi medianya itu ya Bu. Itu ya. Yang berikutnya, Ibu juga menyiapkan LKPD kepada peserta didik atau latihan-latihan yang ada. Nah, kira-kira ada yang kurang atau gimana Pak? Untuk ini udah oke sih Bu. Ini untuk strategi ini bisa Ibu capaikan tujuan pembelajaran. Apalagi khususnya untuk proses pembelajaran berdiferensiasi, saya rasa udah. Kenapa saya bilang ini udah termasuk proses pembelajaran berdiferensiasi? Karena ketika Ibu mengajarkan kelompok itu kan sudah sesuai kebutuhan anak, kenyamanan anak. Nah, sesuai tujuan pembelajaran diferensiasi yaitu belajar sesuai kebutuhan siswa, berarti ini sudah termasuk diferensiasi. Selain itu, Ibu juga sudah menyediakan PPT ya kan Bu. Ketika PPT ini udah ada, otomatis anak yang dengan kebutuhan suka melihat gambar segala macam ini sudah tercapai juga diferensiasi. Diferensiasi apa nih Bu? Visual ya? Iya, betul. Oke Bu, gimana untuk persiapan hari ini setelah melakukan coaching Ibu? Lebih apa ya Pak? Lebih lega karena sudah mendengar, udah sering dengan Bapak gitu kan, jadi saya lebih memantapkan diri lah, lebih percaya gitu loh Pak, untuk masuk kelas nanti, seperti itu Pak. Berarti Ibu lebih persiapannya lebih matang ya, udah tahu nih apa yang ingin dicapai, udah apa. Itu aja sih Bu, semoga nanti proses, mungkin ada pertanyaan lain lagi Bu. Kalau emang udah oke banget nih, kita nanti tinggal observasi kelas aja nih. Terima kasih aja Pak, karena sudah memberi masukan, membuat saya lebih percaya untuk masuk ke lokal nanti, seperti itu Pak. Oke, luar biasa Bu, semoga nanti proses observasi kita dapat berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih Pak ya, atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya, tolong Kak. Siap Bu. Nah, gitu tuh. Orang yang keluar ini? Berapa orang yang keluar ini? 7 orang. Peranannya apa? Kaki itu apa? Berapa orang? Nah, oke. Yang kirim kan baru kelompok dari kelompok yang lain ada. Yang udah siap. Ibu kamu yang dikerjakan yang udah siap. Warna ya,
Bu. Boleh untuk mana lampian? Lampian. Lampian. Nah, oke ya, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat Allah Taala yang mana pada hari ini, walaupun banyak yang ikut ya, tapi kita bisa latih. Ini kelompok 1 ya. Pak itu. Balik nih, tapi kalian kan mulai ini kelompok 4 harap maju ke depan, ambil meja menggunakan di sini. Silakan kelompok 4 maju ke depan. Bombat. Kelompok 4 tolong ke depan. Efek dulu. Darwin. Untuk kelompok ya, ini kalian minta untuk dimarahkan. Apalagi kalian bertanggung jawab dengan BPD ini. Nah, langsung menangani 3 ke depan untuk menjelaskannya. Yang ada aja dulu. Aku baca. Erwin duduk aja depan. Yang lain tolong perhatikan. Bersama lah, aku baca. Nah, yang lain tolong perhatikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kerjaan kami. Kelompok kami. Berjudul KTP. Ini judul. Oh ya, judul makanan tradisional. Pengertian makanan tradisional adalah makanan tradisional yang makanan. Ada apa? Ada apa, Pak? Berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Makanan fungsional masuk pada kategori industri makanan, tetapi di PONN masuk pada kategori pangan khusus PK. B. Sistem pengolahan makanan fungsional. Prinsip pengolahan terbagi menjadi 5, yaitu 1. Pengolahan makanan dengan penggunaan panas. 2. Pengolahan makanan dengan suhu rendah. 3. Pengolahan makanan dengan fermentasi. 4. Pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimiawi. Dan 5. Pengolahan makanan dengan pengeringan. Tahapan pengembangan usaha produksi makanan fungsional. 1. Pemilihan jenis usaha. 2. Nama dan lokasi usaha. 3. Pembinaan usaha. 4. Sumber daya manusia SDM. 5. Aspek produksi dan aspek keuangan. D. Menentukan media promosi makanan fungsional. Media iklan, media cetak, radio, TV, brosur, poster. Pameran, kegiatan pameran, presentasi. Tujuan memberi informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar, gambar bergerak dan suara. Memberi informasi detail melalui teks dan gambar. Memperlihatkan contoh produk, menjelaskan lebih detail tentang produk. Kamu kalau jangan baca, menjelaskan dulu, membaca. Dijelaskan. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu. Tanya lagi. Kenapa muka ibu saya kayak gitu? Karena memang jelek. Jadi jangan tanya lah. Bu, aku bertanya.
Kami nanya kami apa? Pertanyaan kami. Pertanyaannya gini. Kenapa orang sakit kayak nasi pulang? Kaki-kaki nak. Sekolah Pak. Itu Sakit sakit itu Bu. saya singkat ya. Saya jawab. Pak. Pak. Sekolah Pak. Makanan yang berasal dari mana? Anda itu tanya nak. Makanan yang berasal dari mana? Pak. Nah. Contohnya makanan tradisional. Hei. Contohnya makanan tradisional. Ya, makanan tradisional. Contohnya apa? Mie coklat. Ikan apa? Ikan teri, ikan nasi, cilacap. Dari mana saja? Tahu dari Tahu asalnya dari mana? Sebutkan dan jelaskan. Sebutkan dan jelaskan dan beri contoh dan macam-macam makanan tradisional dari Indonesia. Dari Indonesia. Sekian dan mereka contohnya. Jawab lah. Asik. 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 Gimana lagi? Sebutkan dan jelaskan dan beri contoh dan apa yang buat. Ini harus diulangi. Untuk Kesalahan dari mana? Bos? dia juga orang bertanya bisa jawab. Tahu. Kesalahan dari mana? Banyak. Karena fotonya juga. Jadi ibu siap, kami nggak siap kan? Tahu. Tahu. Tentu aja, tapi ini harus diperbaiki mulai dari PPT-nya kesiapan kalian. Fotonya aja. Itu harus baik. Sekian dan terima kasih. Masih kan lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, apa kabar hari ini? Alhamdulillah lebih baik dari kemarin Pak. Maaf ya Pak, baru hari ini saya menjumpai Bapak karena kemarin kan jam terakhir mau pulang, jadi mohon maaf baru hari ini saya jumpa Pak ya. Tidak masalah sih Bu. Lagi pula kemarin saya juga buru-buru. Mungkin Ibu ada ke ruangan saya, mungkin nggak ada juga saya di tempat walaupun itu. Soalnya kemarin kita selesai observasi itu lumayan siang ya Bu. Iya, jam terakhir tuh, Oke, Pak. tapi yang penting alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan observasi berjalan dengan lancar sesuai yang ingin Ibu terapkan. Nah, tujuan Ibu kesini lagi sesuai kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan mengadakan yang namanya pasca observasi atau hal-hal yang telah kita temukan selama observasi ini. Ya. Mau udah siap Bu untuk melaksanakan pasca observasinya? Udah siap Pak. Oke. Iya. Kira-kira Bu, kemarin kita telah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Hal-hal apa yang Ibu dapat simpulkan dari refleksi Ibu melihat kembali apa yang telah Ibu laksanakan di kelas kemarin? Kira-kira hal-hal apa aja yang Ibu temukan, mungkin ada hal baru atau refleksikan kembali gitu? Oke, setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi kemarin masuk lokal atau masuk kelas, memang sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi ada beberapa poin yang belum maksimal Pak ketika dalam KBM seperti itu. Oke, jadi udah maksimal ya Bu. Iya, Tapi cuman menurut saya Ibu refleksi kembali ada beberapa hal yang belum maksimal. betul. Mungkin kalau Ibu gali kembali hal yang nggak maksimal tuh hal-hal yang seperti apa Bu? Yang pertama kemungkinan komunikasi ataupun kesiapan kelas anak Pak ya. Misalkan medianya ada satu kelompok lagi yang belum selesai. Tapi alhamdulillahnya sudah ada 3 selesai. Berarti kurang maksimalnya dari Kurang, peserta ya. didik kita ya Bu. Dimana dari beberapa kelompok yang telah Ibu bagikan masih ada satu kelompok yang belum menyiapkan materi untuk didiskusikan. Tapi kemarin ketika saya masuk udah sangat bagus sih Bu. Alhamdulillah Pak ya. Oke, kemarin Ibu telah merencanakan tujuan pembelajaran tercapai Ya, ya. alhamdulillah. Kemarin tercapai banget Bu. Ya. Saya juga melihat
apa yang Ibu jelaskan di awal, ketika anak mempresentasikan tuh dapat dilihat anak ngerti gitu loh. Nah, tapi kemarin kan ada beberapa area yang ingin Ibu kembangkan. Kalau nggak salah kemarin ada 4 area ya, Bu? Betul, Pak. Iya. 4. Nah, kira-kira dari keempat area yang Ibu ingin capaikan itu semuanya tercapai nggak, Bu, kira-kira? Kalau keaktifan kelas itu sudah sangat bagus, Pak. Pengelolaannya apalagi memang bagus. Cuman satu, Pak, anak kurang memahami apa yang ingin dia presentasikan, seperti itu. Kurang. Bukan tidak paham, tapi dia hanya kurang gitu dalam pembagian tugasnya, seperti itu aja, Pak. Jadi untuk area pengembangan yang dicapaikan tuh dari 4 tuh ada yang tercapai semua ya, Bu. Cuma Tercapai, ada cuma beberapa ada, area ya, yang belum belum maksimal. seperti itu. Kemarin kalau bisa diulang kembali, Bu, area yang ingin Ibu kembangkan apa, Bu? Lebihnya materi, anak belum terlalu Yang pertama memahami. Ya. keaktifan nggak sih, Bu? Keaktifan, ya. Keaktifan. Yang Keaktifan. kedua, Bu? Mempersiapkan. Oke, persiapan anak kelas. Terus ada kemampuan anak berdiskusi atau yang kita sepakati kemarin tuh apa namanya, diferensiasi apa tuh, Bu? Lupa saya. Diferensiasi Proses, produk ya. Oh ya, proses. Ya. Terakhir produk. Dari keempat area pengembangan itu Ibu mengatakan sudah tercapai, Iya, cuma betul. ada beberapa yang belum Ada beberapa maksimal. yang belum maksimal. Memang tercapai, tapi belum maksimal itu, Pak. Mungkin supaya maksimal nih ke depannya nih apa yang Ibu lakukan misalnya? Yang pertama mungkin lebih meningkatkan komunikasi dengan siswa supaya siswa lebih memahami target pencapaian seperti itu. Dan yang kedua itu tentang apa ya, meningkatkan pembelajaran PSE ya, Pak ya, Oh, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan pelajaran berdiferensiasi ke depannya lagi berlebih bagus daripada sebelumnya seperti itu. oke. Jadi untuk merapikan kembali, memaksimalkan kembali nih area-area yang kemarin yang Ibu mengatakan udah tercapai cuma belum maksimal ya. Hal wajar sih. Yang namanya kita semua itu kan dalam proses pembelajaran ya, Bu. Hal itu wajar sih. Nah, tapi kedepannya Ibu ingin memaksimalkan dengan beberapa hal baru, yaitu tadi Ibu mengatakan yang pertama ingin lebih intens komunikasinya Iya, betul. dengan peserta didik. Seperti itu. Peserta didik itu antara teman-teman dia juga ya, Bu. Seperti Ibu juga penasaran nih tentang PSE. Betul, Pak. Itu Oke. ya kedepannya kemungkinan lebih itu ya ke Iya. siswa. PSE itu lumayan bagus sih, Bu, sebenarnya. Itu harus kita terapkan di Harus kelas. diterapkan, Pak ya. Ya, karena dengan adanya PSE anak lebih fokus, anak bisa lebih sadar diri dengan sepenuh hati kalau dia itu datang sekolah ya pengen belajar gitu Lebih loh. mengikuti pembelajaran selanjutnya, Pak ya. Jadi dia itu nggak kemana-mana. Itu nanti kalau emang ada waktu lagi itu bisa kita lakukan coaching fokusnya ke PSE ya, Bu. Yang terakhir Ibu ingin lebih mengetahui yang lebih mendalam masalah diferensiasi apa sih? Diferensi konten. Iya. Oke, itu banyak referensi-referensi nanti di mana Ibu bisa belajar secara mandiri. Oke, untuk ini lumayan udah sangat bagus sih proses observasi kita, Bu. Jadi tujuan pembelajaran tercapai, area pengembangan tercapai walaupun nanti belum maksimal, itu bisa maksimalkan lagi untuk pembelajaran ke depannya, Bu. Nah, kira-kira gimana nih perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi yang kita laksanakan lebih kurang beberapa hari sebelumnya gitu? Alhamdulillahnya kalau dibanding kemarin dan setelah masuk ke dalam kelas itu lebih ya Pak ya, lebih lega atau lebih memahami bentuk apa sih pembelajaran diferensiasi seperti itu, Pak. Puas lah dengan apa yang sudah diterapkan seperti itu. Oke, luar biasa sih ya hasil coaching kita ini. Mungkin ada hal-hal baru nggak yang Ibu temukan dalam proses selama observasi? Mungkin ada hal baru gitu. Yang sebelumnya Ibu udah tahu sih, cuma ya belum maksimal setahu ini gitu. Ya lebih apa Pak ya, menggali diri aja gitu. Menggali diri. Untuk membuat sesuatu yang baru aja lagi seperti itu. Kita sama-sama proses belajar ya, Bu. Iya, banyak belajar lagi intinya seperti itu. Untuk pasca observasi hari ini, kalau mungkin ada Ibu pertanyakan boleh. Pengen pendapat Bapak ya seperti apa pembelajaran ketika dalam kelas seperti itu. Oh, sebenarnya Bapak, pembelajaran dalam kelas itu yang pertama seperti Ibu telah men-spill jawabannya tadi sih. Kesiapan kita, persiapan anak, mungkin supaya nanti pembelajaran tidak membosankan, jangan monoton aja. Kita bisa menyiapkan beberapa trik lainnya seperti menyiapkan ice breaking, menyiapkan media pembelajaran yang lebih menarik sesuai zamannya anak. Yang ketiga, di dalam proses diferensiasi itu kita diharapkan, Bu, tidak jadi teacher center, tapi kita menjadi student center.
kita sebagai guru cuma memfasilitasi aja gitu. Di anak lah yang nanti akan mengupgrade diri mereka sendiri. Kita cuma menuntun mereka ke gerbang kemerdekaan yang ingin mereka capai, seperti itu, Bu. Terima kasih Pak atas waktunya dan ilmunya Pak ya. Iya Bu, Banyak, sama-sama. Pak, Saya ya. juga Iya. sama proses belajar juga untuk ini mengembangkan diri juga, Bu. Oke Bu, Ibu semangat tetap ke depannya lagi. Seperti yang Ibu rencana tindak lanjut tadi, ingin lebih memahami tentang PSE, itu sangat luar biasa ilmunya itu, Bu. Iya, Bu. makanya lebih banyak belajar lagi ya Oke, sama Pak Bu. ya. Iya Bu, Oke, terima kasih boleh. banyak Pak. Sama-sama, Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan melanjutkan Oke, aktivitas terima selanjutnya, kasih Bu. Bapak.